Halo, perkenalkan nama saya Dedi Rosadi dari Dinas Distrik Capil Kabupaten Barito Utara, angkatan ke-45 kelompok 1. Dilanjutkan dengan teman saya. Ya, saya bernama Wahidi Sudadi. Saya Oki Alexander. Hari ini kami akan mendiskusikan terkait implementasi Smart ASN pada kantor Dinas Distrik Capil Kabupaten Barito Utara. Jadi implementasi apa yang sudah atau yang ingin diwujudkan dalam instansi kita ini dan Smart ASN? Yang sekarang masih terkendala ya, apa ya? Ya, untuk saat ini terkendala pada antrian untuk pengurusan dokumen oleh masyarakat. Jadi itu dalam pelayanan. Iya, dalam pelayanan. Maksud Pak Dedi itu untuk pemanggilan secara otomatis, jadi kita nggak harus manggil jauh Pak, Bu gitu. Kan kadang kalau sudah lansia kurang pendengaran susah. Jadi itu apakah tujuannya itu nanti gimana sekira jadi otomatis itu? Contohnya gitu, apakah seperti di instansi lain atau gimana? Dalam hal penerapan nanti. Infonya kan kita bakalan ada untuk itu, cuma masih belum untuk realisasi. Tapi yang ini maksudnya saya ini bentuknya itu bagaimana nanti hasil akhirnya gimana? Kalau daripada ini sih gimana? Mungkin bisa dibantu kita buatkan antrian online via Google atau LinkedIn, jadi bisa dipakai masyarakat, sehingga tidak perlu mengantri lama pada saat menunggu untuk nomor antrian tersebut. Mungkin dari Bapak Wahyu ada yang bisa disampaikan terkait bagaimana cara kita mengimprovisasi dari Smart ASN? Dijawab ya, kemungkinan kalau dari saya untuk yang dari jawaban pada ini bisa dilakukan, cuman agak sulit ya maksudnya penerapannya, dikarenakan kan itu harus manual ya. Kan di sini kita sistem otomatisasi kan, ibaratnya itu lebih baik kita cuma dari sistem yang ada seperti itu di perbankan yang ada, ada monitor, pengantrian. Itu jelaskan, walaupun yang lansia walaupun dia tidak kurang mendengar, tapi dia masih bisa melihat. Apakah Misalnya dikasih layar besar seperti itu ya? Nah, dengan kalau misalnya selanjutnya kan kita manggil ada suara otomatis yang sudah. Seperti kita meniru yang kita ada. Setuju? Ya, setuju. Tapi mungkin kekurangannya kayak ibaratnya kan, misalkan kita sebagai pemohon, terus kita ada keperluan lain, mungkin nggak tahu sudah nomor urut berapa apabila diimplementasikan seperti saran Pak Wahyu gitu. Otomatis kan orangnya harus berada dan terus menunggu gitu. Kalau diimplementasikan berdasarkan layar monitor atau antrian di bank, contohnya aja kan kalau kita ngantri di bank, kita harus berada di situ dan nggak bisa kemana-mana untuk melakukan kegiatan lain. Mungkin kalau kita bisa juga implementasikan secara digital, kita kan bisa memantau dari rumah, dilanjutkan dengan melakukan kegiatan sehari-hari, sehingga tidak membuang waktu dalam menunggu untuk mendapat giliran untuk dilayani. Saya nangkep. Jadi maksud Pak Denny itu ada semacam notif, misalnya nomor antrian berganti itu ada semacam notif, atau bisa monitoring secara online. Tapi Ya, untuk basicnya di kantor ya tetap seperti tadi, ada layar besar, ada suara. Jadi yang kurang pendengarannya tetap bisa, yang matanya agak kabur tetap bisa. Mungkin saya pendapat cuma sedikit kurang sependapat karena kan orang berurusan ke kantor kita, tapi ini kan instan kan, pengen cepat kan ibaratnya. Mereka kan nggak mungkin kayak ngurus ini, masih lama nih, lebih dekat pulang gitu. Kan biasanya kan langsung selesai di tempat aja, mereka akan cepatnya gitu.
Ya tapi kan menunggu antrian dari nomor satu ke nomor si pemohon kan kadang nggak ada durasi atau jangka waktu yang pasti gitu. Kecuali mungkin dari pelayanannya sudah ada target dalam waktu 5 menit dipastikan dokumen sudah terselesaikan. Ada target kita pada ini. Target kita 10 menit 10 menit maksimal. Ya. Nah, jadi itu tadi maksud Pak Denny itu misalnya ada yang perlu ke pasar sebentar atau mau ngambil uang sebentar, ada yang mau fotokopi sebentar. Nah itu pas. Tapi mungkin kalau untuk nunggu di rumah, apalagi yang rumahnya jauh kan kita pelayanan di sini kan banyak dari desa-desa. Ya sepertinya itu nggak worth it. Nah, buat desa-desa. Kecuali yang stay di sekitar Maratewe kota. Asal mereka sesuai aja gitu, pokoknya kalau sini punya keluarga lama-lama, kalau mereka yang lama melalui waktu, mau nggak mau mereka nunggu dulu, nunggu yang sedang bayarnya gitu, baru dipanggil lagi. Ya, itu sangat penting sebenarnya karena ada waktu-waktu tertentu kita pelayanan kan banyak sekali. Ya nggak merata. Iya. Ya. Setiap hari ya. Pelayanan kita juga kalau banyak orang kita main tugasnya banyak, mungkin cepat aja. Tapi kalau tugas cuma 2-3, bisa cepat. Jadi bagaimana kita supaya cepat terlaksana? Apa kita harus hubungi kepala bidang atau bagaimana? Lanjut Ayo. yang saya dengar itu sudah direalisasikan, jadi semua masih dalam pengiriman. Sepertinya ada kendala soalnya sudah beberapa bulan ini kita nggak ada ini sama sekali realisasinya nggak ada. Ada lagi nggak sih kira-kira cara dari kantor Distrik Capil ini biar bisa mengikuti dari Smart ASN menurut kalian? Kalau saya pribadi memaksimalkan IKD. Apa sih IKD? IKD itu sebenarnya yang lucunya begini. Jadi mereka yang pasang IKD, aplikasi IKD, KTP digital kan? Mereka bilang apa bedanya sama foto KTP biasa? Jadi sama kan? Nah, di situ tantangan kita supaya mengedukasi warga, karena menurut saya pribadi, karena kita di pelayanan kan, sebenarnya masyarakat belum siap dengan IKD. Kemungkinan sosialisasi kita tuh kurang ya, apalagi kita cuman ini misalkan KTP ini jadi terlihatkan nih KTP aslinya, sebenarnya kan posisi itu selain itu bisa kayak pembuatan kelahiran, perubahan data, atau akta lainnya bisa gitu. Nah itu yang mereka belum sampai karena kita belum ada sosialisasi itu. Cuman kita ada menyebutkan fiturnya itu ada gitu. Kita belum. Seharusnya kita sosialisasi plus diajarin sekalian. Iya gitu ya. Soalnya apalagi yang dari desa, kalau untuk itu kayaknya enggak. Kurang paham lagi ya, apalagi teknologi kan. Walaupun sinyal sudah di desa sudah bagus, ya untuk itu kayaknya desanya kurang teknologi. Apa sih persyaratannya bila masyarakat mau menggunakan IKD gitu? Misalkan dalam fitur IKD itu ada pengajuan apa aja sih? Pengajuan dalam IKD itu kurang lebih seperti kita di pelayanan umum ya. Cuman bedanya kan di pelayanan umum kita dapat langsung. Kalau yang di IKD kan kita menunggu proses verifikasinya dari sampai selesai gitu kan. Jadi mungkin itu perlu waktu ya. Nanti mungkin akan update gitu kalau sudah selesai verifikasinya. karena kita jarang pakai, masyarakat juga jarang pengajuan lewat situ, jadi sebenarnya secara realnya kita memang belum dapat untuk IKD. Kendalanya berarti memang dari sosialisasi pada masyarakatnya. Sosialisasi. Padahal dari Distrik Capil sendiri sudah mempunyai aplikasi
untuk mempermudah masyarakat dalam pengajuan permohonan gitu ya Pak Punggi. Ya, karena fasilitas untuk layanan digital kita kan memaksimalkan, makanya sampai muncul IKD. Nah itu tujuannya memang digitalisasi ya. Iya. Kalau bisa ya paperless. Iya. Sekarang untuk mendukung industri 4.0 ini. Gimana kemarin yang katanya banyak penipuan IKD itu gimana ceritanya? Ya mungkin di Kabupaten Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara sendiri saat ini melakukan pemberhentian dalam pendaftaran IKD karena terkait marak penipuan yang meminta masyarakat untuk melakukan update data ke kantor Disdukcapil. Sebenarnya kan dari orang kantor atau dari orang dinasnya sendiri tidak pernah langsung menjapri atau melakukan pesan pribadi kepada masyarakat untuk melakukan update data, kecuali itu dari permohonan dari masyarakatnya sendiri untuk melakukan update data tersebut. Kurang lebih seperti itu ya informasi yang saya dapatkan dari sosialisasi Instagram kantor Disdukcapil Kabupaten Barito Utara. Sip, Pak. Ya, menurut kelompok kami sebenarnya kantor kita sudah mencoba menuju ke arah Smart ASN, tapi masih terkendala pada penerapan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Kurang lebih demikianlah materi atau implementasi terkait smart governance atau smart ASN yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan ucapan mohon dimaafkan. Terima kasih.